Tolong kasih pencerahan Ustaz metode khusyuk dalam sholat. Allah tabaraka wa ta'ala, ini pertanyaannya bagus sekali, Abang Damamat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa innaha lakabira ila alal khasyin. Salat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Bagaimana kiat-kiat kita biar khusyuk? Ya, kalau ditanya apakah salat kita khusyuk atau tidak, terkadang ya termasuk salat UD, ya lebih banyak enggak khusyuknya, ya. Kalau kita lihat contoh khusyuk itu, lihat dari Imam Ali bin Abi Thalib atau lihat dari Nabi kita Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad pernah ketika itu sholat, ya. Ketika Nabi sholat itu ada binatang yang gigit kaki Nabi, ya, yang dekat dengan Nabi, tidak gigit, yang dekat dengan Nabi. Nabi tidak pernah tergoda dengan itu. Atau contoh Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib betisnya kena panah, ya, betisnya kena panah. Lalu mau cabut panah ini, Imam Ali bin Abi Thalib sholat dulu dia. Sholat lalu minta kepada sahabat yang lain untuk mencabut anak panah yang ada di betisnya. Tidak ada teriakan, artinya kekhusyukan itu yang pertama adalah ya'lam wa ya'rif wa yafham ma qara'ahu min ayatil shalah. Yang dia kerjakan, yang dia baca, dia paham. Dia paham. Dia baca Al-Fatihah, dia paham Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada puja dan puji, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Dia paham. Yang dia baca dia paham dan dia ngerti, ya. Jadi sahabat-sahabat today, salat itu, konsep salat Allah katakan dalam Al-Qur'an, Iqra'u ma yatayassara minkum. Baca yang kita gampang. Gampang ini artinya paham. Gampang ini tajwidnya betul, makhrajnya betul, ayatnya kita gampang, lisan kita untuk mengucapkan dan kita paham maknanya. Ini yang disebut dengan gampang, ayat yang ringan, ayat yang gampang, ya. Lalu yang kedua, metode khusyuk, kiat khusyuk kita dalam salat, utruku ma siwallah. Tinggalkan pikiran-pikiran selain Allah Subhanahu wa taala. Pikiran masalah pekerjaan, masalah keluarga, ya, tinggalkan semuanya, ya. Utruk masih wallah, tinggalkan semuanya. Kita wudu, ketika kita mau takbir, tinggalkan semuanya, ya. Yang ada hanya Allah. Yang ketiga yaitu kita membaca doa sebelum sholat, ya. Membaca doa sebelum sholat, ya. Allahumma inni a'udzubika min waswasis syaitan wa min ayyahdurun. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ahyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan-godaan gangguan setan ketika aku akan dirikan salat ini atau ketika aku salat setan datang. Ya, Allahumma inni a'udzubika min waswasis syaitan atau Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Lalu baca istighfar, baru kita takbir Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Yang keempat yaitu awal, pertama, kedua, ketiga tadi dibingkai dalam satu kalimat, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Ketika kita mau sholat, kita yakin kita bisa lihat Allah, kita sedang bermuajah kepada Allah. Tapi kalau kita ragu, hati kita ragunya nggak mungkin saya bisa lihat Allah. Yakinlah Allah melihat kita. Dibingkai poin pertama, poin kedua, poin ketiga dengan keyakinan kita minimal Allah lihat kita, sehingga kita khusyuk, ya. Sehingga kita khusyuk bukan karena pandangan orang lain, bukan karena penilaian orang lain, ya, muncul kekhusyukan. Lalu makna khusyuk ini kiat khusyuk. Makna khusyuk itu ada dua. Khusyuk betul-betul, makna dari kalimat khusyuk itu sendiri tidak memikirkan apa-apa, tidak melakukan apa-apa kecuali yang dia ingat, yang dia pikirkan adalah salatnya. Makna khusyuk yang kedua adalah istiqomah. Jadi kalau boleh ditambah, poin yang kelima adalah istiqomah. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang istiqomah, ya. Istiqomah, dia salat, ketika dia lupa, dia qada salatnya, ya. Seperti itu sahabat-sahabat UD.